Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Masa kecil yang harusnya penuh dengan kegembiraan dan keceriaan harus berakhir di tangan seorang ayah kandung yang begitu keji dan kejam. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga bahagia, sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan cerita yang datang dari kota Semarang, Jawa Tengah. Hari itu, Senin 18 Maret tahun 2022. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Doni Lumbantorwan, merilis sebuah kasus yang menghebohkan, yaitu seorang pria yang bernama Widianto, 41 tahun, yang merupakan ayah kandung yang melakukan tindakan asusila sekaligus kriminal terhadap putrinya sendiri. Betapa tidak, dengan sadarnya ia membuat sang buah hati menderita dan berakhir kehilangan nyawi. Lalu, apakah motif pelaku dan bagaimana kronologi selengkapnya? Wakapolres Semarang AKBP Iga Dwi Perbawa mengatakan, awal kasus pencabulan anak ini terbongkar ketika polisi mendapatkan laporan dari sang ibu kandung, yang merupakan mantan istri tersangka Widianto. Lalu, bagaimana cerita sebenarnya peristiwa naas ini terjadi? Mengutip dari liputan6.com, pelapor dan tersangka merupakan suami istri dulunya, dan mereka dikaruniai 3 orang anak. Kemudian mereka bercerai, sementara ketiga orang anaknya ikut kepada sang ibu. Ketiga anaknya masih sering menjenguk ayahnya di kos-kosan, namun tak disangka terjadi kasus pencabulan hingga mengakibatkan nyawi sang buah hati menghilang. Sebelumnya kasus pencabulan anak di bawah umur hingga meninggoy dunia ini awalnya terbongkar dari informasi rumah sakit Panti Wilasa yang mencurigai terhadap keadaan sang korban yang meninggoy dengan cara yang tidak wajar, yaitu ditemukan beberapa luka pada bagian organ penting dan tubuh korban. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Lumbantorwan mengungkapkan, karena terdapat beberapa unsur perkara, kemudian Unit Resmob Polrestabes Semarang membuatkan surat kepolisian untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban. Mesti jenazah korban sudah dimakamkan. Dengan adanya dugaan meninggoy yang kurang wajar, kemudian akhirnya kita lakukan pembongkaran makam untuk dilakukan autopsi, ujar Pak Doni. Hasil pemeriksaan dari kepolisian, kecurigaan polisi terbukti bahwa penyebab korban meninggoy tersebut adalah adanya tindakan kekerasan seksual yang dilakukan tersangka pada hari Jumat 18 Maret tahun 2022 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setelah berhasil memastikan penyebab tewasnya korban, kemudian kepolisian segera melakukan penangkapan terduga pelaku untuk dilakukan berbagai macam penyelidikan dan interogasi. Dari pengakuan tersangka, ia sempat melakukan perudah paksaan terhadap anaknya. Tersangka mengatakan anaknya sempat mengalami beberapa kali kejang selama 1 atau 2 jam setelah kejadian terjadinya hubungan paksa tersebut. Melihat korban yang kejang-kejang, tersangka kemudian membawa korban ke klinik di sekitar rumahnya untuk memeriksa korban. Namun, dari pemeriksaan di klinik tersebut, tersangka disarankan untuk dibawa ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitas medisnya, mengingat kondisi korban yang sudah sangat mengkhawatirkan. Tersangka mengaku sebelum membawa ke rumah sakit, ia sempat menemui ibu korban untuk meminta izin kepadanya. Waktu itu, mungkin ibunya tidak sempat mengecek bagaimana kondisi korban, dan sang ibu pun mengizinkan. Namun, saat dibawa ke rumah sakit, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Kala itu pelaku membawa korban menggunakan motor bersama seorang saksi atau tetangganya, sementara korban dipangku di tengah. Dari keterangan tersangka, ia mengatakan kepada mantan istrinya bahwa anaknya mengalami demam yang cukup tinggi hingga sampai kejang-kejang. Sebelum Polrestabes Semarang mendapatkan laporan dari warga, yaitu sang ibu korban, karena mendapati kejanggalan atas kematian yang tidak wajar yang dialami buah hatinya. Sang ibu mengetahui penyebab korban meregang nyawi setelah melihat catatan rekap medis rumah sakit. Begitu mendapatkan laporan, polisi dan beberapa tim gabungan melakukan penyidikan dan penyelidikan. Begitu mendapatkan bukti-bukti yang cukup, selang tidak lama kemudian pelaku ditangkap dan kemudian dijadikan sebagai tersangka.
yang tak lain adalah ayah korban sendiri, Widianto. Betapa kejam dia, keji banget. AKBP Doni menyatakan modus tersangka melakukan aksi kejinya mencerambuli anak kandungnya sendiri adalah dia terbawa suasana karena dia sudah tidak bisa menahan hasratnya sendiri. Ketika anak kandungnya sedang tidur, dia melancarkan aksi kejinya. Parahnya, tidak hanya sekali. Pelaku melakukan aksi keji tersebut sudah terjadi sekitar 3 kali. Selama anaknya mengunjungi rumah kos-kosan yang berada di daerah Telogosari Wetan, Semarang. Tersangka yang diketahui sudah berpisah dengan sang istri selama kurang lebih 4 tahun karena kesepian dan sering menonton film dewasa, sampai akhirnya anaknya sendiri yang harus menjadi korban. Keluarga korban merasa sangat terpukul dan sakit hati atas perbuatan pelaku, terutama sang ibu. Ia menuntut menjatuhkan ganjaran setimpal kepada Widianto. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga menyatakan kegeramannya dan menyampaikan duka yang sangat mendalam atas meninggalnya anak usia 8 tahun ini, yang diduga menjadi korban perbudakan paksaan ayah kandungnya sendiri di Kecamatan Genuk, Semarang. Saya sangat berduka mendengar korban meninggal akibat kekerasan seksual oleh bapak kandungnya sendiri dalam kondisi sakit, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian PPBA pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 lalu. Menurutnya tugas seorang ayah adalah membesarkan, mendidik anak dengan kasih sayang, memberikan perlindungan, dan memenuhi hak anak. Tapi sayang, ayah yang ternyata tega merenggut masa depan dan hak hidup sang korban, ini tidak bisa ditolerir. Saya dorong aparat penegak hukum dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya terhadap korban. Menteri Bintang menegaskan fakta bahwa lingkungan keluarga atau lingkungan terdekat anak dapat menjadi lingkungan yang tidak aman dan tidak nyaman. Dan kasus seperti ini telah terjadi berkali-kali. Kami sangat berharap kasus ini menjadi penting untuk membekali anak-anak kita dengan pengetahuan dan keberanian untuk melaporkan kekerasan yang mungkin ditemui atau dialami sebagai salah satu bentuk upaya melindungi diri sendiri. Agar kasus serupa tidak kembali terjadi, Kemen PPBA melalui Dinas PPPA perlu melakukan evaluasi dan optimalisasi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Pelibatan peran serta masyarakat juga menjadi penting agar untuk mendeteksi dan memberikan penanganan awal apabila terjadi kasus kekerasan terhadap anak, ucap Menteri Bintang. Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPBA mengatakan melalui tim SAPA 129 telah dilakukan koordinasi awal dengan UPTD PPBA Kota Semarang untuk memastikan kebenaran informasi serta mengawal proses hukum pelaku. Tentunya kita semua ingin keluarga kita baik-baik saja dan anak-anak kita tumbuh kembang dengan penuh kenyamanan dan kebahagiaan serta dihindarkan dari perbuatan yang tidak diinginkan. Kini tersangka Widianto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di sel tahanan Polrestabes Semarang. Pelaku dijerat dengan pasal 81 ayat 3, Jungto pasal 76D, UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Semoga kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, tanamkan kebaikan dan keberanian kepada anak-anak kita agar dijauhkan dari tindakan yang berbahaya. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.